alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Kevin dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sekarang kita lanjut ke pembiasaan kita, yaitu membacakan Asmaul Husna. Mari bareng-bareng. Kita sudah membacakan Asmaul Husna. Biar kalian tambah semangat, kita nyanyi dulu seperti biasa dimensi profil pelajar Pancasila. Boleh silakan semuanya untuk tepuk semangat. Oke, setelah itu Ibu akan memeriksa kehadiran yang dipanggil namanya, angkat tangannya ya. Dia Skalila, Jimmy, Kevin, Krisna. Yang tidak masuk hari ini, yang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya agar kita bisa berkumpul untuk mencari ilmu. Siap belajar? Coba kalau siap belajar, rapikan dulu bajunya. Rambutnya yang masih acak-acakan boleh dirapikan. Lihat bawah, kanan, kiri. Sudah bersih atau masih banyak sampah? Nah, sebelum ke materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada siapa? Fakir. Kedua, miskin. Amin. Sabil. Ada yang tahu apa artinya fakir? Orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta itu dinamakan fakir. Ada yang tahu apa itu amil? Boleh kalian? Orang yang mengelola zakat. Nah, sebelumnya Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan hikmah berbagi dan mengidentifikasi hikmah berbagi. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian suka berbagi? Suka. Ketika ada teman kalian yang kesusahan, apakah kalian suka membantu? Suka. Setelah kalian suka membantu, perasaan setelah kalian membantu orang tersebut, perasaan kalian bagaimana? Senang. Apalagi? Bahagia. Gembira. Tenang. Apalagi? Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video. Dia kalian simak baik-baik dan nanti kalian harus menyebutkan apa isi dari hikmah dari video tersebut. Kalian sudah menonton ya? Semuanya sudah melihat. Sekarang kira-kira hikmah apa yang dapat
bisa kita ambil dari video tersebut? Berbuatlah kebaikan. Apalagi? Harus ikhlas. Apalagi? Harus ikhlas dalam apa, Michelle? Harus ikhlas dalam apa? Dalam berbagi. Biar kalian lebih tahu apa saja hikmah dari berbagi, Ibu sebelum ke materi, Ibu akan membagikan dulu asesmen diagnostik non-kognitif. Nanti ketika belajar, kalian akan dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada yang secara visual, audio, dan kinestik. Nah, biar Ibu lebih tahu kalian termasuk kepada kelompok mana, Ibu akan membagikan dulu asesmennya. Setelah Ibu melihat hasil asesmen kalian, ada yang termasuk kelompok visual, auditor, dan juga kinestik. Ibu nanti sebutkan deh mana saja yang termasuk ke dalam visual, auditor, dan juga kinestik. Ya, dari visual terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Alvino, masuk ke dalam kelompok visual. Halila, boleh sekarang duduknya berkelompok. Kelompok sini yang termasuk kepada visual, kelompok ini termasuk kepada auditor, dan sana auditor. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu visual, auditor, dan kinestik. Visual itu yaitu kalian akan cepat menangkap pembelajaran ketika melihat sesuatu. Untuk kelompok visual, Ibu akan membagikan laptop untuk kalian melihat video pembelajaran mengenai apa tadi? Hikmah berbagi. Nah, untuk kelompok auditor, Ibu akan memberikan speeder suara tentang pembelajaran kita hari ini. Dan untuk kelompok kinestik, Ibu akan memberikan permainan ular tangga. Nah, cara bermainnya untuk melihat siapa pemain ke-1, kalian memimpah terlebih dahulu. Ketika nanti di dalam ular tangga ada yang menempati tulisan materi, berarti kalian harus membacakan kartu bertulisan materi. Dan teman-teman yang lainnya diharuskan menulis apa yang dibacakan oleh temannya. Begitupun kelompok auditor dan juga visual. Ketika kalian sudah melihat, ketika kalian sudah mendengar, silakan tulis pelajaran yang kalian dapatkan pada visual dan auditor kalian. Dapat dipahami? Sebaik-baik manusia, Tuhan yang
produk yang dibuatnya. Boleh silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hikmah berbagi. 1. Melihat gandakan rezeki. 2. Menghapus sifat kikir. 3. Membersihkan harta. 4. Musibah. 5. Orang lemah. Bagaimana tanggapan kalian mengenai produk kelompok visual? Apakah bagus? Kelompok visual produknya yaitu membuat mind map tentang hikmah dari berbagi. Sekarang dari kelompok audioton, boleh silakan dibacakan hasil cerita yang telah kalian buat. Saya perwakilan dari kelompok auditor akan membacakan sebuah cerita rumah kue untuk tetangga. Di pagi hari yang cerah, aku membantu ibu memasukkan kue ke dalam kotak. Setelah itu, dia berjalan menuju rumah Bu Hamina, tetangga mereka yang sedang sakit. Dia mengetuk pintu dan menyerahkan kue itu dengan senyuman. Bu Amina menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Setelah itu, aku pulang dengan perasaan bangga, tahu bahwa perbuatannya telah membuat seseorang merasa dihargai. Hikmah berbagi adalah bentuk kasih sayang yang dapat mempererat hubungan dengan sesama. Oke, bagus sekali ceritanya ya. Tepuk tangan untuk kelompok dimensi. Tugasnya tadi apa? Bermain peran. Membuat dulu teks dramanya lalu diperankan di depan kelas. Boleh silakan yang bermain peran. Dari kelompok kinesti akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Hikmah Berbagi. Tokoh Kevin, Hasbi, Bisa, Kakak. Adegan kita makan sekolah. Kalau ada makanan enak, wah roti coklat itu kelihatannya lezat, tapi aku lupa membawa bekal hari ini. Sayang sekali, ini punya saya tidak bisa dibagi. Aku lapar, tapi uang jajanku hilang. Jangan sedih, ini ada sedikit bekal. Ayo kita makan bersama. Lihat Kevin, berbagi itu bikin kita semua bahagia. Coba kamu berbagi juga. Ini bisa terima kasih Kevin, kamu baik sekali. Lihat Kevin, berbagi itu tidak membuat kehilangan, tetapi membuat hati lebih tenang. Pesan moral, berbagi bukan hanya soal uang, tapi kebahagiaan juga. Berhasil itu tidak mengurangi bahagia, tapi menambah kebahagiaan. Bagaimana penampilan dramanya, bagus tidak? Boleh duduk. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil produknya dari kelompok visual, kinestetik maupun auditor. Sekarang kita simpulkan dari pembelajaran yang kalian sudah dapatkan, ada berapa hikmah dari berbagi? Yang pertama apa? Melipat gandakan rezeki. Melipat gandakan rezeki. Kedua, Menghapus sifat kikir. menghapus sifat kikir atau pelit. Ketiga, membersihkan harta kita. Keempat,
hikmahnya itu kebahagiaan berbagi bukan hanya tentang dari kelompok visual. Ada mind map. Di dalam mind map itu dituliskan dan dijelaskan tentang hikmah dari berbagi. Yang tadi yang ada 5 itu. Menghapus sifat kikir, menolong orang yang lemah. Setelah ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Dikerjakannya individu sendiri. Boleh ditutup dulu buku paketnya, buku tulisnya. Kalau sudah, boleh dikumpulkan oleh ketua kelompoknya saja. Nanti simpan di depan meja, di meja ibu. Nanti